Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ayat ini ternyata asbabun nuzulnya, dulu ada sahabat yang bernama Ibnu Qais. Ibnu Qais itu lagi sholat ngobrol. Gimana nih kita bisnis? Oh, kamu dagang di Syam gimana? Ngobrol. Dan itu dibiarkan oleh baginda Rasul. Dan pada saat itu ngobrol sedang sholat tidak batal. Sebelum turun ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Seperti kejadiannya ada 3 makmum. Itu ada cicak lagi kawin. Kata makmum sebelahnya, lagi sholat jangan ngomong. Makmum yang ketiga, untung saya enggak ngomong. Alhamdulillah. Itu 3-tiganya batal. Nah, dulu belum batal hukumnya. Biasa ngobrol gitu. Ada namanya sahabat Ibnu Qais. Namun baginda Rasul enggak nyaman. Sering ada lagi baca ngobrol lagi dulu. Baginda Rasul enggak nyaman. Ketidaknyamanan baginda Rasul, akhirnya Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati, jagalah oleh kalian as-sholawati, sholat yang 5 waktu, was sholatul wusta, dan sholat wusta. Maka Imam Syafi'i mentafsirkan sholat wusta itu ada 2 sholat, 2 waktu sholat. Yang pertama sholat asar, dan yang kedua adalah sholat maghrib. Man sholal bardaini dakhala jannah. Alasan Imam Syafi'i yang pertama, kenapa disebut sholat asar dan sholat maghrib itu ada jaminan masuk surga? Yang pertama, ada malaikat yang jaga sip-sipan, sip 1, sip 2, sip malam dan sip siang. Ada yang disebut namanya malaikat muakibat. Ketika datang waktu asar, maka yang turun ke bumi adalah malaikat muakibat yang penjaga malam, turun ke bumi. Dan yang naik ke atas langit adalah malaikat penjaga siang. Ketika Imam Syafi'i mentafsirkan sholat subuh, maka malaikat muakibat yang turun ke bumi adalah malaikat penjaga siang, dan yang naik ke atas langit adalah malaikat penjaga malam. Makanya orang yang sholat subuhnya berjamaah dan orang yang sedekah subuhnya, pas banget ya, dan orang yang sedekah subuhnya, syukuran, ini langsung mendapatkan doa daripada malaikat. Ya Allah, semoga segera Engkau gantikan apa yang telah diberikan, dan semoga Engkau berkahkan apa yang telah disimpan. Nah, makanya ini sholatil wusta ini ya sebetulnya semua 5 waktu kita harus laksanakan. Cuman ada kualitas pahalanya itu di 2 sholat ini. Sholat subuh, sholat asar. Dalilnya man sholal bardaini dakhalal jannah. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan, kenapa sholat berjamaah ini sangat penting? Di sini saya bawakan kitab Ihya Ulumuddin yang di dalamnya yaitu tentang kumpulan firman Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in khiftum, lanjutan ayat ini, fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika kalian merasa khawatir, tafsirnya itu di jalan ada binatang buas atau ada musuh. Nah, ada dulu sahabat itu bapak-bapak enggak mau ke Masjid Nabawi karena setiap mau ke Masjid Nabawi ketemu meong, ketemu macan, ketemu ular, ketemu singa. Dulu kan enggak kayak sekarang Madinah ya. Jadi ya Rasulullah, saya ini kalau lewat takut itu binatang buas. Kata baginda Rasul, fasallu qattajiul jamaah. Tetap kamu harus sholat berjamaah. Bicaranya itu baginda Rasul, insya Allah dijamin ketemu dengan siapapun, ya jangan takutlah masalah kuntilanak, sundul bolong, cuekin aja.
ada setan apa penampakan. Kan sekarang mah lagi banyak pocong jadi-jadian ya. Padahal itu orang. Berita hebat amat polisi nanggap pocong, ternyata orang. Hebat amat polisi nanggap kuntilanak, ternyata orang. Yang paling hebat polisi nangkep malaikat Jibril yang dulu namanya Lia Eden. Yang paling hebat dulu ada polisi nangkep nabi siapa? Namanya Musodek yang dapat wahyu di Gunung Bunder. Kemarin saya ke Gunung Bunder, ke Pila, di sini nerima wahyu Musodek. Astagfirullahaladzim. Ini dilun mudilun, sesat dan menyesatkan. Kembali, akhirnya sholat. Dan memang ketika ini sahabat memaksakan, binatang buas ketemu, tapi tidak mengganggu. Banyak binatang buas tapi tidak mengganggu. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum itu pengen minta keringanan. Apa minta keringanannya? Kata Abdullah bin Umi Maktum, "Ya Rasulullah, saya ini buta. Terus apakah saya ada kewajiban untuk melaksanakan sholat?" Kata baginda Rasul, "Hal tasma'ul adan? Apakah kamu mendengar suara azan?" Kata Abdullah bin Umi Maktum, "Bala ya Rasulullah, saya mendengar." "Fasallu, kamu sholat." Namun baginda Rasul ngasih solusi dengan solusi mengikatkan tali-tali dari tiang Masjid Nabawi, terus ada pohon-pohon sampai rumah Abdullah bin Umi Maktum. Yang ketiga, Hatim Al-Asam pernah ketinggalan sholat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari. Namun ada akhirnya Abu Ishaq itu juga memang sholat berjamaah. Jadi begini, Abu Ishaq sebetulnya udah sholat berjamaah. Jadi begini, jadi hukum. Jadi boleh contoh, saya ketinggalan sholat berjamaah. Terus Pak Jaidin, Pak Jiryu udah sholat. Terus ketemu saya, Kang Ridwan udah ketinggalan sholat berjamaah, iya. Terus nanti saya ngomong, mau gak Pak Jaidin, Pak Haji Ryu, ta'awunil jamaah, nolong saya supaya bisa sholat berjamaah. Itu boleh. Nanti sholat lagi, Pak Jaidin sholat lagi, Pak Haji Ryu sholat lagi, tapi posisi saya tetap menjadi imam. Itu ya, itu boleh. Tapi tetap Bapak Jaidin, Pak Haji Ryu dapat pahala sholat berjamaah yang pertama, dan itulah itu aman. Tapi saya juga tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Nah ini kejadian, ada namanya Abu Ishaq Al-Bukhari oleh daerah Bukhara, yang pecahan Uni Soviet, yang di situ kelahiran yaitu Imam Bukhari. Akhirnya ya udah, saya ta'awunul jamaah kamu Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang waliullah dari Baghdad, gara-gara menutup keaiban seorang tamu ibu-ibu yang kentut, kedengaran kentutnya, tapi lebih berbahaya enggak kedengeran ya. Saya pernah sholat di masjid, bau itu, ya Allah, ini siapa yang kentut? Tapi enggak ada yang batal. Masa setan yang kentut? Enggak mungkin lagi sholat setan. Bau, semuanya begini. Karena saya nungguin aja. Oh bener, ada orangnya, 4 rakaat dia. Nah, kembali, tapi ini suaranya besar. Maka Hatim Al-Asam pura-pura budak, pura-pura enggak. Ibu coba yang keras ngomongnya, sampai teriak, enggak kedengeran, sampai teriak. Dan Hatim Al-Asam selama 15 tahun menyembunyikan dirinya sebetulnya bisa mendengar, dia pura-pura budak selama 15 tahun. Ketika si ibunya wafat, barulah berbicara, sebetulnya aku ini tidak tuli, aku menjaga kehormatan ibu ini. Subhanallah. Kalau sekarang mah ya Allah, muka suami dikentutin istri, muka istri dikentutin suami lagi tidur. Udah nggak ada malu-malunya ya. Tapi bukan jamaah ini, bukannya. Nah, akhirnya kembali, fatatni sholatu fil jamaah, sholat. Namun apa yang terjadi? Hatim Al-Asam tetap menyesal. Penyesalan Hatim Al-Asam diutarakan kepada siapa? Abu Ishaq. Wahai Abu Ishaq, walau matali waladun, andai saja aku punya anak,
la azani aksaru min asyra alfin, atau lebih banyak daripada 10.000 dirham, li anna musibatad din ahwanu indanas min musibati dunia. Sesungguhnya musibah agama itu lebih dahsyat, lebih lebih luar biasa bagiku daripada musibah kehilangan dunia. Makanya zaman baginda Rasul itu sangat ketat kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsun shalawatin katabahunallahu alal ibad. 5 kita laksanakan yang sudah Allah pardukan terhadap hamba, Allah akan tetapkan. Faman jaa bihinna walam yudayyi. Barang siapa dia istiqomah salat berjamaah dan tidak menyia-nyiakan, istighfafan bihaqqihinna, dengan mudah dia melaksanakan salat, kana lahu indallahi ahdun, maka orang itu ada suatu ikatan perjanjian dengan Allah. Maksudnya ayudkhilahul jannah, Allah sudah bikin kontrak perjanjian dengan orang yang mudah sekali untuk sholat berjamaah. Apa? Ayudkhilahul jannah, maka orang ini bisa dimasukkan ke dalam surga. Lihat di dalam kitab Al-Wadu wal Irsyad, orang yang sholat berjamaah bisa hujatun, bisa berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia di alam kubur agak dipersulit, atau ketika nanti di padang mahsyar akan dipersulit. Orang yang rajin sholat berjamaah nanti bisa berhujah, bisa, bukan mendebat ya, berhujah, mengutarakan alasannya, kenapa saya dipersulit ya Rob, padahal dulu saya rajin sholat berjamaah. Itu bisa berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begini, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Tapi kalau ada orang yang mengentengkan sholat berjamaah tanpa ujur, itu 50-50. Apa 50-50-nya? Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalul jannah. Bisa saja orang ini disiksa dulu, dihabiskan dulu dihabiskan dulu dosa-dosanya. Bisa saja langsung dimasukkan ke dalam surga. Banyak bapak-bapak, ada orang yang sholatnya biasa aja, tapi kok masuk ke dalam surga. Tapi dramatis. Contoh, orang yang bermasalah di sholat, tapi enggak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang ditarik-tarik, sudah digeser-geser. Langsung baginda Rasul nanyain, ini ada amalan kau? Ada. Selama 11 bulan orang ini maksiat, tapi dalam 1 bulan selama Ramadan dia enggak pernah maksiat. Dia libur maksiatnya Ramadan. Terus ada gak? Ya, ada tetesan air mata hanya selama sebulan. Mana coba? Pas dibawakan itu dibanjur-banjurin ke api neraka yang sudah mengejar. Itu yang 11 bulan ya boro-boro sholat, belang betong atau masalah. Adkhalahul jannah, bisa saja. Cuman dramatisir, menegangkan. Tapi bedanya kalau orang yang sholat berjamaah insya Allah tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Kita kembali ke ayat tadi, belum beres. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa waqumu lillahi qanitin? Waqumu, dan berdirilah, dirikanlah salat lillahi, kepada Allah, qanitin. Qanitin ini baginda Rasul sampaikan di dalam hadis Imam Bukhari, kullu kunutin fil Quran fahuwa ta'atun. Apa artinya? Bapak-bapak ketika baca Al-Quran terus melihat ada ayat kalimat kunutin, itu sama artinya bapak-bapak. Bakti, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua. Sebab sudah diumumkan, jadi kita enggak usah capek-capek nyari gitu ya. Enggak usah dulu itu sahabat para alim ulama ngitung Al-Qur'an itu huruf per huruf bapak-bapak.
Syekh Abdurrahman Jalil Asyuti itu ngitung Quran satu huruf-huruf. Waw, alif, dicatat, qaf, mim, dihitung pakai jari coba. Itu hitungan manual 6.666 ayat, itu hitungan manual. Tapi ada yang ngomong, Pak Ustadz, kok saya udah periksa di komputer enggak sampai segitu. 6.630. Kalau saya secara pribadi lebih percaya kepada hitungan manual ulama-ulama terdahulu. Nah, qanitin di sini taatun, semuanya sama. Makanya tentang masalah khusyuk, Sayyidina Ali itu ketika selesai perang terus punggungnya terkena panah, nanti kalian cabut panah yang menancap di punggungku ketika aku sholat. Jadi ketika dicabut panah dari punggungnya, itu Sayyidina Ali tidak merasakan apa-apa. Berarti itu saking khusyuknya. Namun khusyuknya kita beda, nggak mungkin kita termasuk. Ketika kita sholat, sebelum sholat nyari uang, ini uang di mana ya? Ini ATM nyangkut di mana ya? Udah buruk sangka sama istri kita. Aduh, pasti berkurang ini nomor rekening. Pas sholat Allahu Akbar, langsung bayangan Allahu Akbar dalam hati. Ternyata ada di dashboard mobil. Pas beres sholat pengen buru-buru tuh, itu awas setan hinjab. Setan hinjab itu khusus menggoda bukan saja qiraat bacaan dalam Quran, bukan saja ruku, tapi nemu barang pun itu hinjab bisa. Tadi istri ketinggalan di mana ya Allah? Istrinya ketinggalan. Kayak saya pernah udah sampai lampu merah, tadi saya bawa istri balik. Di mana? Balik lagi. Masih di atas ternyata, lupa ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu ketemu. Oh iya ya Allah. Nah, itu tingkatannya tetap sholat kita sah. Makanya kita ngaji sebentar, ada dalam khusyuk itu yang disebut urfil am, urfil khos. Apa urfil am, urfil khos itu? Urfil am, urfil khos itu kalau urfil khos begini Bapak-bapak. Imam Ghazali sampai begini, saya selama hidup saya belum mencapai tingkatan urfil khos. Begini, ketika takbir nih, Allah, kan pasang niat tuh, niat aku sholat subuh 2 rakaat baru kena Allah, makmuman kena. Itu urfil khos nih, harus ingat seluruh rukun sholat. Coba, rukun paklinya, rukun kaulinya, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, sunnah hayatnya, sunat abadnya dalam waktu bersamaan. Bisa nggak kita? Saya nggak bisa. Belum bisa, nggak bisa. Dan Imam Ghazali mengatakan saya belum pernah sampai ke situ. Tapi kalau sahabat sudah levelnya seperti itu, bahkan lebih, ka'annaka tarahu, Allah sudah melihat. Coba, Allah, barang itu ingat semuanya rukun, kan susah. Nah, itu makanya boleh urfil am itu begini Bapak-bapak. Sholli fardhu subhi rakaat. Allah, niat aku salat subuh 2 rakaat, udah sah. Tapi saya awas jangan sekali-kali salat dekat orang yang was-was. Aduh, stres saya dari Allah. Ini lagi was-was. Kata teman, kata guru, gampang supaya sembuh. Banjur aja. Banjur getok palanya, beletuk aja, tapi kita lari. Pernah dicoba, tapi enggak sembuh, yang ada berantem itu. Nah, itu jangan sekali-kali Bapak dekat orang was-was, suka nular. Awas itu, ada namanya setan was-was, dibisikin hati. Jadi enggak pas. Saya nanya, Akang kenapa itu? Saya pengen dapatan urfil khos, astagfirullahaladzim. Ya enggak bisa, pengen kayak sahabat. Jadi itu sampai ketinggalan berjamaah, wudunya pun sejam. Padahal ahli patul mu'in, jago kita pikirnya, itu sholat sampai setengah jam nggak jadi. Coba kesiksa kan? Itu sudah al-humum was-was, harus diobati. Sampai gini, Allah. Yang lucu atahiyatnya, ya Allah, atah terus. Atahiyatul mubarakatuh salatu tibat. Itu ada yang kayak gitu. Itu kalau bisa menjauh, jangan dekat situ.
Menjauh itu takut nular. Itu nanti ada namanya setan hijab atau waswas yang nular ke kita. Awas sama orang yang waswas dalam sholat itu nggak boleh dekat. Biasanya nular. Tapi kamu kalau dikasih uang waswas enggak? Saya nanya. Kata dia enggak. Dikasih uang 200.000 berapa? Was-was enggak? Sama uang mah enggak was-was ya. Aneh. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Yang selanjutnya, ternyata di sini baginda Rasul memberitahukan, kalian pengen tahu gak salat yang diterima oleh Allah, salat yang tidak diterima oleh Allah? Ada di sini. Mana? Innama salatu. Innama salatu tamasakna. Ketika dia salat dalam keadaan tenang. Wa tawaddu, merendahkan hati. Wa tadarru, benar-benar merasa kita bukan apa-apanya. Wa ta'wahu, memposisikan diri hamba yang paling hina. Wa tanadamu, selagi sholat penuh penyesalan. Wa tada'u yadaika, dan memposisikan kedua tangan dengan secara benar. Itu bapak-bapak nggak apa-apa. Contoh lagi ada ayat begini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Begini boleh. Ini ilmu nih. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Boleh. Baginda Rasul nyontoin. Itu baginda Rasul yang nyontoin. Terus ketika kita mendengar ayat, baginda Rasul baca ayat, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Baginda Rasul begitu. Nah, terus di tengah perjalanan, Allahumma boleh. Jadi ketika ada ayat rahmat, angkat tangan lagi sholat. Ketika ada ayat ajab, kita minta perlindungan. Dan ada ayat-ayat yang lain, itu salah satu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ke sosialnya juga ada, nggak sampai di situ. Mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, laisa kullu musallin atuqabbilu salatuhu. Tidaklah setiap salat aku terima salatnya, innama uqabbilu salata. Dapat dipastikan yang aku terima itu salat min tawadduin, yang di dalam hatinya terendah hati. Li adomati, karena mengagungkan aku. Walam yatakabbar ala ibadi. Nah, dan enggak pernah takabur sesama hambaku. Awas. Maksudnya apa? Untuk Quran dan sunnah pengamalannya bagus, tapi ada kelemahannya. Apa kelemahan? Gomtun nas, nganggap enteng sama orang lain. Itu enggak diterima. Awas. Bagus dia pemahaman Qur'annya, samina wa atona, tentang Qur'an, tentang hadis. Tapi ada syarat satu yang kurang. Apa? Takabur, nganggap enteng sama orang lain. Selama di dalam hati kita nganggap enteng sama orang lain, apa kata baginda Rasul? Lam yazdad illa bu'dan. Tidak akan menambah pahala, kecuali dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gak kayak gitu? Orang rajin sholat tapi ngomongnya tahlilan, ke neraka, habis kita. Itu kan proyek ustadz semua ya. Maulud, orang yang muludan ke neraka. Bid'ah, orang yang tahlilan ke neraka. Orang yang ziarah ke neraka, habis kita di plot neraka semua. Nah itu maksudnya, mohon maaf. Itu kan nganggap enteng. Berarti kalau sudah memplot itu haram, berarti intinya ke personal. Itu kan amaliyah yang dilakukan oleh para alim ulama, dan mereka nanti akan berhadapan dengan baginda Rasulullah SAW. Yang paling saya sakit hati terus terang, ketika ada seseorang, saya tadi kan sebutkan namanya, dia sering menganggap enteng kitab Ihya Ulumuddin. Jadi saya pernah dengar kajian itu di daerah Tangerang, di daerah Cipete. Awas katanya, ada 3 kitab yang harus diwaspadai. Ngomong gitu. Yang pertama tafsir Jalalain, kan itu dia jemaah guru kita ya. Yang kedua Durratun Nasihin,
yang ketiga Ihya Ulumuddin. Saya dengar, saya ikut. Kebetulan memang kawan ya itu jadi Wahabi, tapi baik sama saya. Aduh, gini amat ya. Yang diwaspadai, oh berarti ini mohon maaf ustadznya belum baca kitabnya. Padahal kalau dia baca kitab yang orisinal, justru Ihya Ulumuddin itu yang 4 jilid itu semuanya di dalam Quran dan kumpulan hadis-hadis sahih. Berarti orang itu nggak tahu Imam Ghazali itu hafal 200.000 hadis sahih. Umur 35 tahun di daerah Tus, Iran, itu santrinya sudah 12.000 dan hampir jadi ulama semua. Berarti orang ini nggak tahu. Terus ketika dia menyesatkan tafsir Jalalain, padahal Syekh Abdurrahman Jalal-Suyuti Al-Mali, Jalal-Suyuti terutama setiap malam bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hafal 200.000 hadis dan karangan kitabnya 150 hadis. Ketika orang berarti nggak tahu, dan ketika orang ini menjelek-jelekan Duratun Nasihin yang pengarangnya Syekh Hasan Al-Haubawi hidup pada abad ke-13 dan semuanya kumpulan 80 kitab, oh, berarti orang ini nggak tahu. Hati-hati Bapak-bapak, kalau ada orang yang mudah menyalahkan memang nggak tahu, habis bahan, itu aja. Tapi ketika ada orang bijaksana apa, insya Allah itu lebih mumpuni. Maka alhamdulillah wa syukurillah kita mendapatkan apa? Guru-guru kita ini memang luar biasa. Guru-guru kita Kiai Haji Ustaz Ceburuhan, Abi Halim, Al Habib Amri, Kiai Haji Besut Ustaz Kiai Burdah, itu memang guru-guru kita yang kualitas ilmunya luar biasa, dan saya tahu semuanya bersanad berpuluh-puluh guru sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memang biasa aja, nggak sewot. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang bodoh ngomong biarin aja, doakan. Nah, terus wa'at amul fakir al-ja'i ali wajhi. Ada syarat orang pelit, sholatnya rajin tapi pelit. Nah, pelit itu begini, ketika diminta sesuatu dia maksudnya butuh, memang buat makan, kan al-ja'i orang yang lapar. Uangnya banyak, mohon maaf enggak. Terus ukuran pelit, mobilnya Lamborghini tapi ngasih ke tukang parkir 2.000, pelit. Itu mobilnya Lamborghini 2.000 dikembaliin, parah amat orang ya. Awas. Dan orang yang fakir, orang yang jahili wajhi, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ulama pun disentil. Al-jahilu sakhiyun ahabbu min alimil bakhil. Disentil ulama. Orang yang awam nggak punya ilmu agama tapi dia dermawan, itu lebih aku cintai daripada ulama yang pelit nggak mau mengeluarkan harta. Itu disentil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini informasi harus tahu bapak-bapak, seluruh para nabi nggak ada yang pelit. 124.000 nabi sama, memang stylenya disamakan oleh Allah. 124.000 nabi, 313 utusan, 25 rasul, ganteng-ganteng semua. Ada dalam kitab Nasul Ibad. Ganteng-ganteng semua, dermawan semua, sopan santun semuanya, akhlaknya lembut semuanya. Kan kalau itu karakter. Nabi Musa itu lembut. Nabi Musa itu kan kelihatannya temperamen, tapi lembut. Allah sampaikan. Kata Nabi Musa, "Ya Rob, kenapa hanya aku yang pilih? Aku bisa berbincang denganmu tanpa pelantara malaikat Jibril." Apa Allah sampaikan? Di antara sebuah nabi kecuali baginda Rasul, tidak ada hati yang paling lembut, hanya engkau wahai Musa. Lembut. Jadi ada orang, istri kita galak ya, bentar-bentar ngamuk, sebetulnya lembut ya, lembut. Ya kitanya aja kali ada masalah ya, segala janda, segala ngejago pengen nikah lagi, kitanya sebetulnya ya ngomong-ngomong nikah lagi, ya marah wajar. Sebetulnya nggak ada hati yang lembut istri kita. Dan itu bapak-bapak kembali, para nabi sama, hatinya lembut, dermawan, tampan-tampan, ganteng-ganteng, itu sama, dibikin style seperti itu. Nah makanya salah satu syarat diterima sholat kita apa? Wa'atimul fakir ala ja'ili wajhi, memberikan makanan
kepada orang yang lapar. Bahkan nanti di akhirat ada orang sholatnya parah. Ya, bisa dihitung bukan jarang lagi, hampir nggak pernah. Tapi dia ada dua nih amalan yang bagus. Apa? Al-ja'i, masih makanan. Terus sama apa? Akhlak yang baik. Itu pun jadi pertimbangan nanti di mizan. Baik. Kita lanjutkan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah ditanya, "Wahai Siti Aisyah, tentang khusunya baginda Rasul. Memang kalau baginda Rasul itu khusunya kayak gimana? Begini." Kata Siti Aisyah, "Wahai sahabat, yuhaddisuna wa nuhaddisuhu." Ketika aku ngobrol dan berbincang-bincang dengan Siti Aisyah, dengan baginda Rasul, biasa ketawa, tersenyum. Fa idza hadaratis salatu faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu. Ketika azan dikumandangkan, itu baginda Rasul serentak seakan-akan tidak melihat aku. Kata siapa? Kata Siti Aisyah. Langsung kayak enggak kenal. Pucet. Dan aku menganggap ketika azan dikumandangkan, baginda Rasul seperti orang asing. Jadi lagi ngobrol nih, datang azan, langsung kayak enggak kenal, pucat. Oh, seakan-akan baginda Rasul tidak mengenalku dan aku seakan-akan menganggap bahwa baginda Rasul adalah orang asing. Khususnya baginda Rasul. Yang selanjutnya, baginda Rasul pernah ngelihat ada laki-laki yang sholatnya lagi apa? Ngomong-ngomong ini apa? Jenggot. Baginda Rasul enggak bilang enggak sah, tapi negor di komentar orang yang sholatnya nggak bisa diem. Bapak-bapak suka lihat nggak? Kalau live siaran langsung di Masjidil Haram, memang kalau Imam Ahmad bin Hambal ada pendapat nggak batal, banyak gerak gitu ya. Gini, saya pernah sholat di pinggir askar. Tapi yang batal itu, dibuka WA, balas lagi sholat, tulis itu batal. Walaupun ya ngetik, ya batal, ada gerakan. Baginda Rasul pernah ngelihat apa? Ya basu bilihyatihi fis sholat, ngomong-ngomong jenggot ini aja. Baginda Rasul komentar, lau khasya'a qalbun hada la khasya'ati jiwaruhu. Ini warning. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya khusyuk. Gitu aja patokannya. Tapi kalau gelisah, kan ada sholat gelisah. Aduh, pusing saya dekat dulu. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Insya Allah nggak ada. Ya Allah. Udah. Terus ini apa? Ngomong-ngomong baju baru. Tapi saya pernah itu waktu di Bali View itu dekat Pondok Cabe ya. Dia sholat Allahu Akbar. Oh, astagfirullahaladzim. Jengkol. Yang sebelahnya, aduh, duren. Ini kayak sengaja ya. Ini sholat apa pamer menu kuliner kata saya ini. Allahu Akbar, itu nggak boleh kayak gitu ya. Makanya itu makanan jengkol makruh dalam kitab I'anah. Duren makruh. Makruh itu ketika mengganggu ketika sholat. Tapi kalau bapak-bapak ngajakin saya, ayo. Nggak makruh, halalan thayyibah. Makanya orang Arab ketika lihat duren, coba satu, habis 4 dia, langsung darah tinggi. Nah itu maksudnya yang disebut makruh itu ketika ngeganggu dalam keadaan sholat. Baik. Yang selanjutnya, mohon maaf saya minum kopi dulu ya. Allahu Akbar. Kalau ini halalan thayyibah ya. Di surga ada kopi gak? Ya ada, tinggal minta. Mata stahil angkus wala taludul a'yan. Yang kedua, ini ada uangnya ya, Masya Allah. Yang kedua, ada Imam Hasan ngelihat bapak-bapak lagi doa begini nih, lagi doa. Allahumma jawiz nuqural ain. Tapi sambil ngingin kirikel. Allahumma ya Allah, semoga engkau nikahkan aku dengan bidadari surga ya Allah.
Minta bidadari surga tapi sambil garuk-garuk, ya Allah saya minta bidadari. Kira-kira dikasih enggak? Sama bos minta bonus dong, dipecat itu langsung. Harus sopan. Makanya kata Imam Hasan, bi'sal khatibu anta taktubul hurul ain. Seburuk-buruk kamu minta kepada Allah, kamu minta bidadari, wa anta ta'basul hasa, tapi tanganmu main-main dengan kerikil-kerikil batu. Kalau Nabi Musa begini doanya. Kalau kita jangan, umat baginda Rasul seperti ini. Dan ini makruh. Ada yang mengatakan begini, bulu ketiak kelihatan. Ya. Baik. Selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran sholat diterima apa? Pakai ilmu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan taraweh kecepatan cahaya 250 km per jam. Sebentar lagi kita ya. 20 rakaat 7 menit. Sebetulnya dari dulu bapak-bapak udah ada. Saya termasuk korbannya. Ngalamin waktu kecil. Ya Allah ya Karim. Seru itu. Makanya ada Cina Banteng yang di Ciampea manggil Ustadz. Pak Ustadz bisa gak itu yang sholat tarawih saya bikinin panggung deh. Kita nonton nanti satu kampung. Astagfirullah. Pengen nonton tarawih. Itu pernah kejadian di Cina Banteng orang Cina. Pak Ustadz bisa gak? Saya bikin acara lomba sholat katanya. Ternyata itu sama orang-orang muslim disaksiin. Allahu Akbar sama Allah. Disaksiin bapak-bapak. Seneng dia kita lihat sholat. Padahal ya Allah ya Karim. Jadi suluh sholat tarawih di panggung kata dia. Seneng. Menurut dia senang, padahal itu tidak sah. Makanya salah satu nanti di akhir zaman ada kata baginda Rasulullah SAW, ada orang sholat dengan nafsunya bukan dengan ilmunya. Kenapa saya berani katakan sholat yang 7 menit itu tidak sah? Karena itu ada rukun yang vital yang ditinggalkan. Apa coba? Tumaninah. Allahu Akbar, sami Allah, itu kan tumakninah ketika ruku kan satu kali subhanallah. Tumakninah dalam ruku itu Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi satu kali. Ada gak segitu ukurannya? Enggak ada kan? Allahu Akbar, sami Allah liman hamid. Kasihan yang gemuk. Saya nih baru juga menganggap udah beres. Kasihan yang gemuk. Saya mau lihat rekaman, ya Allah ini gemuk amat. Ketinggalan 5 rakaat. Nah udah enggak sah. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu harus dengan memakai ilmu. Itu ya. Baik. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini sholat dianjurkan di masjid bagi laki-laki? Ini ada fadilah masjid. Mana padilahnya? Begini. Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama. Para malaikat akan mendoakan kita, menurunkan rahmat kepada salah satu di antara kalian alladzi sholipihi. Ketika kita datang ke masjid, itu kita didoakan khusus oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma arhamhu, ya Allah, semoga engkau cucurkan rahmat untuknya. Allahumma gfir lahu, ya Allah semoga engkau ampuni segala dosanya. Malam yuhadis, selagi dia enggak ngobrol dunia, au yakhruj minal masjid, atau sampai dia keluar dari masjid. Jadi mohon maaf bapak-bapak, di dalam masjid jangan ngomong dunia, ya. Jangan ngomong tender, jangan ngomong proyek, itu tidak diperbolehkan. Makanya nanti ada di akhir zaman kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kumpul orang khalqan berkelompok. Saya di akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajid fayaquduna fiha khalqan. Dia akan berkelompok darakarohumu dunya wa hubudunya. Dia membicarakan dunia dan cinta dunia. La tujalisuhum, jangan kau duduk bersama mereka. Falaysa lillahi bihim hajatan. Mereka yang sebetulnya datang ke masjid tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan bicara dunia. Tapi kalau zakat boleh. Kelihatannya dunia bagaimana nih? Buat
santunan yatim ya boleh. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah. Boleh. Contoh, program 3 bulan sekali santunan yatim, 3 bulan sekali fuqara, janda-janda tua. Boleh itu. Kelihatannya kan uang, tapi akhirat ada. Wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha'i illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang terakhir. Ya, saya kemarin sempat ya ada yang marah, ada yang negor, sempat ada yang marahin juga teman-teman masalah tentang ziarah. Jadi saya udah diplot, bukan diplot sih. Wah, Kang Ridwan mah ini kayaknya udah bau-bau Wahabi katanya. Ada. Ampun. Biarin. Jadi begini maksudnya, saya baca hadis. Kan saya ngurutin, ngobrol, kumpul-kumpul. Ziarah urutan pertama itu, saya bukannya, ya karena saya juga ziarah seminggu sekali, kadang suka ke Ibu, Wali Songo, ke Banten kan tiap setahun 2 kali. Kan saya cuma ngomong begini, ziarah urutan pertama itu ke Allah. Saya ngomong gitu. Yang kedua ke ibu bapak, yang ketiga ke guru, yang keempat ke wali. Itu urutannya. Nah, ketika saya mengurutkan wali keempat pada marah. Kok marah kata saya? Aduh, marah, sudah diserang berapa orang. Wow, keluar dalil-dalil. Tertib kata saya. Kamu jarah, tapi minta uang sama orang tua, gimana sih urusannya? Kamu jarah tapi orang tua nggak jarah dulu. Enggak, itu jarah ke Allah katanya. Gimana urusannya? Jarah ke Allah. Hari saya bacakan. Kamu kan punya kitab Ihya, lihat di jilid 1 halaman 152. Di dalam kitab Ihya, inna buyuti, ini hadis kursi. Sesungguhnya rumahku fi ardil masajid, ada di atas seluruh bumi bisa dijadikan masjid. Wa inna zawari, dan yang siapa berziarah berkunjung kepada aku, ammaruha, mereka orang yang memakmurkan masjid, fatuba li abdin, maka bahagia bagi hamba, tathuru fi baitihi, dia berwudu di rumahnya, summa zaroni, terus dia mengunjungi aku, menjarih aku, fi baiti, di rumahku, yaitu masjid, fahaqqu alal mazur ayukrima zairu, maka hak aku sebagai tuan rumah Allah, maka hak aku sebagai tuan rumah ayukrima zairahu, untuk memuliakan tamunya. Terus saya bacakan, kebetulan waktu itu ada akhrajahu Ibnu Hibban, Imam Hakim, sahihul isnad. Ini sahih. Kita datang ke masjid jarang-jarang bukan berarti benci sama jarah. Saya gituin kan? Tadi, wah ada. Saya baru dengar, sama saya juga baru baca, kata saya juga gitu. Nah, maksudnya apa? Harus tertib Bapak-bapak. Harus tertib. Jarah ya, kita juga kan ada program jarah, tapi harus tertib supaya nanti enak aturannya. Ke masjid dulu, aturannya nih pentingkan masjid, terus orang tua berkunjung, terus guru-guru, dan terakhir itu para waliullah. Dan ada puncaknya orang itu sudah puncak setelah Allah ziarah kemana? Ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh manusia tidak ada yang bisa mengalahkan kita berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahadus binih Bapak-bapak. Tahadus binih mah, bukan ini. Kan boleh fa'ama bi ni'matir rabbika hadis. Selama di Madinah saya itu bocor itu enggak hadir, enggak ziarah dalam 8 hari 2 kali waktu sholat. Jadi hampir setiap waktu sholat, habis Johor jarah, habis asar jarah. Jadi orang Pakistan, India, orang luar mah hampir pada sholat ziarah ke makam baginda Rasul. Yang paling santai orang Indonesia. Aduh, nyantai, rokok di hotel. Urang mah geus jarah nah hate coba Ustaz. Kang Ridwan ente rajin amat jarah cenah. Aduh, astagfirullah. Biasa we cenah ibadah, disuruh biasa aja. Maksud saya kan mumpung di sana ya. Jadi saya ngikutin orang Pakistan, orang Bangladesh di tiap waktu.
Jadi habis johor ziarah, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh sengaja. Sebab kita enggak tahu apakah bisa ke sana lagi atau enggak. Itu maksud saya. Kita kesempatan loh di sini. Ya Allah, orang Indonesia paling santai emang ya, paling santai. Jadi udah yakin masuk surga kayaknya. Nah, seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka yuk kita sama-sama kita bareng-bareng tingkatkan amaliyah ibadah kita, dan mudah-mudahan umur kita Allah sampaikan nanti di bulan suci Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu